Rolling on his bleeding, where you can see his blood. There's nothing but the feeling that he's older, kicked up. When he said you left me, and now I'm drowning in the flow. See, I've always been a writer, but without you, I give up. I can take a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that cute anymore, but baby, that's just me, and I will love you. Hey, left behind is memories of a different life from the moonlight. Wanna make you have to say goodbye. When I get to one fingers to your hair, to touch your lips, to hold you near. When you say your prayers, try to understand I made mistakes. Just a man when you hold you close, when you pose you near, when he says the word you've been needing to hear. I don't have looking for the man to stay for you till the end of time. I will love you, baby.
Yeah, I will love you, baby. Always and everywhere, forever and a day. Always, I'll be there till the shadow shines, to the river burns, till the world's gone wild, and when I die, you'll be on my mind, and I love you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Ngocoblak Anestesi. Ya, terima kasih untuk penonton yang sudah setia hadir setiap hari minggunya. Dan kali ini kita akan membawakan topik mengenai FEN-AI persembahan untuk negeri dari kolaborasi Anestesi Unpad dan Institut Teknologi Bandung. Nah, bersama saya saat ini sudah ada kedua narasumber kita yang tentunya sudah hebat-hebat ya, yang sudah nggak asing lagi. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Syarif Hidayat, Master of Teknik PhD. Beliau adalah dosen di Teknik Elektro ITB ya Pak ya. Selamat pagi Pak, selamat datang. Dan narasumber kedua kita adalah tentunya ya ini udah tidak asing lagi. Dr. Reza Widianto Sujud, spesialis anestesi KAKV KIC. Selamat pagi Dok. Pagi. Oke, jadi kali ini kami mengundang Bapak Dokter dan Bapak Syarif untuk bicara tentang FEN-AI ya, gitu. Jadi pertama-tama mungkin saya akan tanya dulu ke Pak Syarif. Sebenarnya latar belakang riset dari FEN-AI ini sendiri bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi kawan-kawan semua, kalau ditanya apa latar belakang risetnya, hanya satu malam. Pertanyaan yang menggelitik dari relawan COVID Jawa Barat yang kebetulan adalah manajer di Masjid Salman yang bertanya pada saya, Bapak bisa bikin ventilator tidak? Tersentak saya oleh pertanyaan itu. Beri saya waktu satu malam. Jadi sebelumnya saya sama sekali tidak bersentuhan dengan dua ventilator, walaupun saya tahu mertua saya pernah diberikan ventilator begitu ya. Jadi satu malam itu saya pelajari apa gerangan besoknya, kebetulan hari Jumat itu saya katakan insya Allah bisa begitu. Kenapa saya tertarik gitu? Karena saya mempunyai masalah dengan keputusan ITB untuk menutup kampus. Salman pun mengikuti. Hari berikutnya untuk menutup kampus itu hari Kamis. Buat saya itu masalah. Masalahnya adalah kalau yang disebut dengan mall, sekolah umum ditutup, itu normal-normal saja. Tapi kalau andalan negeri yang harus menyediakan layanan, bisa dibayangkan nggak kalau Fakultas Kedokteran Unpad disuruh tutup gitu? Ya justru harus buka. Nah ITB sebagai salah satu andalan di dalam menyiapkan teknologi untuk membantu para dokter mestinya tidak menutup dalam pandangan saya. Harusnya walaupun yang relevan saja itu harus dibuka. Yeah. Itu semacam pemberontakan sebenarnya. Oke. Jadi itu. Dari pemberontakan itu justru muncul ide-ide yang baik ya Pak ya? Ya lebih kurang begitu. Oke. Nah kira-kira siapa aja aktor di balik dari riset ini Pak? Jadi awalnya tadi ada seorang manajer di Masjid Salman, itu Mbak Jim, itu anak superwoman saya bilang gitu ya. Yang di dalam riset ini menjadi semacam manajer umum dah ya begitu. Lalu saya berikutnya selama 1 minggu lebih kurang membuat prototipe. Dan pada waktu itu sebetulnya MIT juga mengumumkan sedang membuat prototipe ventilator untuk membantu
COVID. Saya melihat apa yang dilakukan oleh MIT di Amerika itu kurang tepat sasaran dalam pandangan saya. Oleh karena itu saya tidak tertarik untuk menirunya. Walaupun banyak sekali kawan-kawan termasuk di ITB pun yang ingin meniru itu. Mungkin kita tahu soal apa yang disebut dengan ambu bag begitu ya. Ambu bag dari yang tadinya digerakkan oleh tangan sekarang cuma diganti dengan motor. Ya yang tidak ada nilai apa-apa karena siapa sih yang berani diberi pernapasan oleh mesin yang tidak bisa menerima umpan balik begitu ya. Itu saya kira sejak awal sudah salah begitu. Nah, ketika sistemnya sudah ada, kemudian saya melontarkan pertanyaan pada kawan-kawan, siapa dokter yang bisa bantu? Karena saya yakin tanpa dokter yang nanti akan menggunakan ya akan berakhir seperti MIT juga begitu ya. Oleh karena itu kemudian saya dihubungkan dengan Dr. Dadang Rukanta yang kebetulan kawan saya, beliau ahli tulang sih sebenarnya ya. Lalu juga dengan almarhum Dr. Ike dan Kang Reza. Bertemu pertama kali kebetulan di Melinda begitu ya. Saya bawa sistemnya mungkin Pak Reza nanti bisa memberikan kesaksian kesan pertama dari barang yang rada lucu itu begitu. Disambah lagi oleh kawan-kawan dari ITB pun banyak yang membantu. Ada juga dari alumni yang saya harus katakan tidak kurang perannya. Saya bahkan mengatakan salah satu anggota tim ini saya gelari sebagai sastrawan mesin. Dia adalah lulusan mesin ITB tapi berprofesi sebagai wartawan. Di dalam masalah apa yang disebut dengan invensi dan inovasi, nanti kita akan sampai pada satu lesson learn bahwa tidak bisa hanya orang teknik saja, tidak bisa hanya orang-orang profesional di bidangnya saja. Kita perlu menghargai peran-peran dari supporter, termasuk mereka yang mengetuk hati para dermawan dan para supporter yang lain. Jadi timnya itu kira-kira ada 11 orang tim inti. Ya. Baik, kalau Dr. Reza sendiri bagaimana bisa terlibat dalam penelitian ini? Ya, yang disebutkan sama Pak Sarif tadi. Jadi saya waktu itu sedang bawa mobil, tiba-tiba ada telepon ke saya. Yang telepon ternyata adalah superwoman tadi, namanya Mbak Jim. Mbak Jim itu telepon saya. Ini sama Dr. Reza? Iya. Kan saya kenal nggak? Saya dapat nomor telepon ini dari, saya lupa dari siapa gitu ya. Yang memang mungkin sama-sama di Salman gitu kan. Ya makanya itu saya bilang bahwa semakin sering kita bergaul, semakin banyak kita bergaul, maka ya ternyata banyak jalan lah buat hidup kita nih gitu kan. Nah, ternyata saya ditelepon gitu. Saya mau ketemu sama ini dengan Pak Sarif. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin Pak Sarif begitu hebatnya ya di ITB, di nasional udah orang banyak yang tahu. Kalau kita kan nggak tahu kan? Ya, kita beda. Kita mah bidang, seperti yang beda bidang gitu, dia nggak tahu. Sawah lah. Iya, beda sawah. Ya. Jadi Pak Sarif gitu kan. Jadi menganggap bahwa oh ya udah biasa orang pengen ketemu aja gitu kan. Oh ya udah ya gitu aja. Masalah apa nih teh? Ini kita mau bikin ventilator gitu. Nah, jadi begitu kita, oh oke, ya gimana bisa nggak dok? Ya udah nanti saya hubungin lagi gitu kan. Udah saya hubungin. Selintas aja itu udah aja selintas. Udah itu udah aja nggak dihubungin lagi ya gitu. Tiba-tiba nggak WA lagi Mbak Jimnya. Dok gimana bisa nggak gitu kan? Wah ini kan mungkin serius ya gitu kan. Dan kita sering dihubungin kan sama orang-orang yang pengen ini, nah udahlah gitu dihubungin. Nah akhirnya mau bikin ventilator gini, ya ini serius nih. Saya mikir orang yang paling bisa, ya intinya apa, yang paling ya bisa bekerja sama, dan ketika orang itu berkata A, semuanya ngomong A, harus orang begitu dihargai, orang yang pandang gitu kan. Makanya saya langsung terpikir saat itu adalah almarhumah Dr. Ike. Saya telepon Dr. Ike langsung, dok ini ada yang mau ketemu, kita ngomongin ventilator kayak gini, nanti kita datang ke rumah sakit kayak gitu. Akhirnya Dr. Ike, ya almarhumah bilang, ya udah, ayo boleh aja, sama kamu datang ya, iya kita bareng-bareng lah gitu kan, kita bareng-bareng gitu. Nah akhirnya ya dari situ akhirnya bertemu sama tim dari ITB gitu kan. Ketemu Pak Sarif masih belum ini, ini Pak Sarif saya belum tahu latar belakang Pak Sarif yang disebut manusia petir Indonesia, mendapat penghargaan manusia Pancasila Indonesia, begitu banyak penghargaan saya nggak tahu, kita nggak tahu kan, beda sawah. Akhirnya ya
ya dengan ternyata kita banyak belajar dari kebersahajaan orang gitu ya. Ya orang itu semakin kita ya bersahaja, kita kan nggak perlu yang nggak show off, ternyata memang yang namanya berlian ya Pak ya, kalau biar gimana kelihatan di mana gitu, mengkilapnya di mana kelihatan, tetap berkarya. Akhirnya ya gitulah, kita pertama ketemu dan itu tadi tahu ini, aduh maaf saya nyebut merek ya, kayak Lock and Lock Tupperware, itulah pertama kali ventilator dibuat. Jadi dari situ aja kita ngeliat gini, oh, bisa ya ternyata dari segini. Makanya udah begitu ya itulah, setelah itu ya sejarah lah yang terbuat setelah itu. Oke, jadi memang awalnya tidak sengaja ya, entah kenapa lah Superwoman itu menghubungi dokter Reza ya, kenal enggak, dapat nomor dari mana juga ya, memang udah jalannya aja kali ya. Jangan-jangan dokter Reza sebenarnya secara nggak sadar sebenarnya sudah terkenal ya di kalangan terkenal beliau. di kalangan sawah yang lain. Oke. Kembali ke Pak Sarip. Jadi sekarang perjalanan VNI sendiri sudah sejauh mana Pak sampai saat ini? Jadi dari prototip yang tadi disebutkan dari Lock and Lock tadi, saya cerita dulu soal Lock and Lock. Kenapa Lock and Lock? Jadi pada waktu program itu dimulai, Bandung itu mencekam. Ya walaupun sekarang jumlah korbannya lebih banyak, yang kena jual lebih banyak, pada waktu itu kan situasi psikologisnya berat sekali. Tidak ada toko yang buka. Ya. Itu berarti awal 2020 ya? Maret, itu, April ya? Akhir Maret 2020 ya. Okay. Awal sekali kita jalan ditutup di mana-mana begitu. Toko tidak ada toko yang buka. Ya. Saya untuk mencari sekedar masker anestesi itu nggak dapat. Yang saya berhasil dapatkan itu hanya masker nebulizer. Yang bolong-bolong itu yang saya dipotret oleh kawan-kawan. Mencari itu nggak dapat. Saking nggak dapatnya, saya kasar kusruk kebetulan toko Borma di Dalan Dago masih buka setengah hari. Jadi akhirnya saya dapatkan satu alat takar cairan yang ada di dapur itu, yang ujungnya ada nutupnya sehingga kalau dikena hidung itu nggak ngejepit hidung. Itulah yang saya bikin menjadi masker pertama untuk melengkapinya dengan valve segala macam, ya kita usahakan sedapat-dapatnya karena nggak ada bisa beli, punya uang pun nggak bisa beli, nggak ada. Jadi sedapat-dapatnya kita lakukan. Dari situlah kita bergerak terus menerus. Rupanya kawan-kawan nggak tega lihat usaha seperti ini. Nggak teganya apa? Masyarakat itu tidak melihat pemerintah bergerak cukup cepat. Saya sendiri melihat kawan-kawan dokter itu ibaratnya seperti prajurit yang disuruh perang aja begitu, sambil nggak tahu musuh, nggak bawa senjata, bahkan nggak pakai topi baja gitu ya APD segala macam nggak ada kan pada tahap awal itu. Saya bilang saya nggak boleh membiarkan kawan-kawan dokter ini yang jibaku membantu kita dan kita lepas tangan dan kita cuma memeluk lutut. Maka ada istilah yang saya sebutkan, saya lebih baik mati berdiri daripada mati dalam keadaan memeluk lutut ketakutan. Nggak bisa kalau semuanya begitu. Apa yang harus kita berbuat? Sampai akhirnya saya sampai pada pemikiran, ketika ditanya apa mereknya ya begitu kan harus ada merek belakangan tuh. Saya bilang mereknya bambu runcing ini mungkin karena ingat para founding fathers kita. Mereka bisa membawa Indonesia pada kemerdekaan bukan karena kecanggihan senjata, bukan karena apa-apa, melainkan karena semangat yang tidak mau kalah begitu. Apa aja seadanya. Tapi kan kalau nyebut ventilator bambu runcing kesannya menjadi terlalu dramatis gitu ya gitu. Terlalu perang. Itu awalnya. Jadi dari situ terus menerus kita sempurnakan dan dukungan luar biasa. Awalnya dari Salman kami dapatkan bantuan dana 50 juta. Nggak cukup, minta jadi 100 juta. Kemudian dikumpulkan dana, luar biasa. Semula saya pikir udah mengganti dana yang 100 juta itu aja lah begitu ya. Ternyata naik sampai akhirnya jadi 12 miliar. Bingung sendiri kami. Ya, artinya harapan masyarakat sebegitu besar, artinya kami punya hutang gitu. Sementara pemerintah sikapnya mohon maaf ini ya. Saya ditelepon oleh wakil rektor ITB itu waktu itu. Pak Sarif, you punya proposal nggak? Proposal apa, Jak? Dia bilang, kebetulan wakil rektor namanya Jaka, kawan saya. Proposal buat ventilator. Zaman gini bikin proposal, saya bilang. Kapan jadinya tuh proposal? Nah lah saya bilang kami dana masyarakat aja.
ada 4 dirjen yang menghubungi untuk supaya kami mengajukan proposal. Nggak usah, aku bilang nggak usah. Kami pakai dana masyarakat saja gitu. Nah, jadi dengan itulah kita jungkir balik. Dokter Reza malam-malam diminta sana si Marsi ya teruslah itu ya. Akhirnya kita berhasil buat kira-kira 1000 biji. Disebarkan ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia sampai ke Papua. Tentu yang 100 biji pertama bunyinya seperti pesawat terbang. Bising. Ya, 100 biji. Habis itu terus kita perbaiki. Lalu yang ada lagi, kemudian Panasonic Indonesia juga berminat untuk memproduksi. Jadi Panasonic Indonesia itu Panasonic Jepang yang mereka ganti bisnis dari awalnya memproduksi home appliances seperti yang kita pakai ini, mereka lihat bahwa industri kesehatan jauh lebih besar. Mereka geser menjadi industri alat kesehatan dan mereka ingin memproduksi tapi tentu dengan standar mereka. Alhamdulillah bulan Juni tahun 2020 mereka mulai menghubungi. Bulan November 2020 top manajemen di Tokyo menyetujui sesudah kita melakukan perbaikan metode kerja maupun bahan dan sebagainya, akhirnya bulan Januari diproduksi. Itulah bahwa alat yang kita ciptakan dari kesehajaan itu menarik perhatian pemain kelas dunia untuk memproduksinya. Jadi sekarang levelnya sudah di industri untuk versi itu. Versi yang lain kita juga menghasilkan variannya berupa HFNC selain penyempurnaan ventilator yang khusus CPAP tadi lupa disebutkan bahwa ventilator ini hanya satu fungsi. Dokter Ike almarhumah itu menyebutkan, Pak Sarif nggak usah banyak-banyak, yang dibutuhkan cuma fungsi ini untuk COVID. Yang lain-lain nggak usah. Waktunya terlalu lama, bikinnya terlalu kompleks, syarat mengoperasikannya juga terlalu berat. Udah yang ini saja. Saya sangat mendukung ide itu, oleh karena itu ya itu kita jadikan. Tapi perkembangan yang lain lagi, kami saat ini sedang menyiapkan ventilator fungsi penuh. Artinya semua fungsi mode ada ya. Ada. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa kita jalankan. Jadi artinya Fan Eye dulu saya sempat pakai tuh Pak, yang bunyinya kayak pesawat terbang itu. Karena saya salah satu yang diajak Dokter Reza waktu itu untuk uji klinis ya. Jadi saya memang jujur terganggu sekali dengan apalagi bunyinya itu gitu ya. Karena jadi sampai sekarang sebenarnya bunyi-bunyian itu sudah nggak ada berarti ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Bahkan sekarang rencananya mau menciptakan mode yang penuh ya, yang full. Yang sebagaimana ide awalnya. Ya betul. Jadi ya berarti kita udah bisa bersaing dengan asing ya Pak ya? Insya Allah sebenarnya Insya Allah, sih ya. kapasitas ada. Nah, kalau tantangan dan tadi kalau peluangnya ya, peluang Fan Eye ini berarti di industri sudah sangat besar ya Pak ya. Sekarang saya pengen tahu masalah tantangannya. Ada tantangan nggak kira-kira Pak? Oh, banyak tantangannya. Tapi nomor satu saya kira begini ya. Nomor satu itu mindset. Kita ini mindsetnya di bidang teknologi itu mindset sebagai konsumer. Saya kadang-kadang menyebutkan kepada para mahasiswa saya bahwa bangsa kita ini adalah negeri di mana vendor adalah raja, bukan negeri di mana pembeli adalah raja. Bangsa kita ini lucu, baik banget sama vendor. Baik banget apa kata vendor diikuti. Bukan kita yang menentukan. Sampai yang terakhir, mohon maaf ini kritik yang agak keras mungkin ya, soal kereta api Bandung-Jakarta. Kereta api cepat. Buat saya ketika kita nyalah-nyalahkan Cina, bilang nggak pantas. Karena kita yang nggak punya patokan apa yang sebetulnya kita butuhkan. Jepang nawarkan, tertarik. Cina nawarkan, tertarik. Mana yang sebetulnya kita tawarkan, kita juga nggak tahu. Kan kita tidak pernah menentukan sendiri ini yang kita butuhkan dengan harga segini pantasnya. Ketika harganya kemudian melambung, baru kita oh ternyata yang ditawarkan Jepang benar juga ya. Cina nawarkan bahwa yang penting masuk dulu. Kalau Cina kan begitu bisnisnya. Kita tertarik dengan model bisnis semacam itu dan kemudian kita nyalah-nyalahkan Cina gitu. Yang salah kita sendiri, kita tidak punya patokan. Kita tidak punya agen sendiri. Ya. Itu tantangan paling besar. Yang lain-lain saya kira lebih mudah diatasi. Nanti betul. Ada di dalam lesson learn kita apa yang disebut sebagai ekosistem untuk invensi dan inovasi, gitu ya. Ya, jadi saya setuju sih Pak masalah tantangan itu ya. Jadi mungkin buat kami lah konsumennya gitu ya. Kalau buatan luar negeri kok rasanya lebih percaya diri gitu mungkin ya Pak ya. Padahal sebenarnya buatan dalam negeri pun bukan tidak
sama baiknya gitu ya. Itu yang harus mindset itu yang harus dirubah gitu ya. Dan mungkin itu adalah challenge ya Pak ya buat FNI ini untuk membuktikan bahwa walaupun FNI ini buatan Indonesia tidak kalah baiknya dengan buatan-buatan dari luar gitu ya. Sekarang kita pindah dulu nih ke Dokter Reja ya. Dokter Reja ini kan dokter anestesinya pun bukan anestesi yang biasa ya. Kardiak anestesi itu adalah tindakan anestesi yang menyita waktu, kemudian juga di ICU ya. Tapi kok masih sempat-sempatnya melakukan riset ini. Saya yakin riset ini bukan riset yang main-main, tentunya menyita waktu ya dok ya. Bagaimana cara Dokter Reja untuk menyempatkan diri untuk kegiatan-kegiatan pengembangan di FNI ini? Ya. Jadi yang segala sesuatu kita mulai dari kebersamaan. Jadi ketika kita mulai dengan dari suatu kebersamaan, keikhlasan, dan juga keinginan kita untuk maju tanpa memikirkan yang lain, itu rasa rasa dalam diri kita itu akan terus menggebu-gebu. Nah, di mana di sini juga yang jadi patokan saya salah satu adalah almarhumah. Bayangkan kalau saya wajar berangkat jam 8 malam, jam 9 malam kita ke bengkel Pak Sarif sampai malam ya Pak, sampai jam 11, sampai jam 12, sayang wajar. Masih berjiwa muda ya, badan pun masih muda ya. Betul, ini saya tuh bersama almarhumah Dr. Ike. Yang usianya kita udah tahu lah, udah itu. Makanya semangat itulah yang menular kepada saya. Makanya pernah bilang ke saya, Za, pokoknya kita di sini berjuang. Berjuang dengan keikhlasan, berjuang dengan semangat untuk maju, jangan pernah memikirkan keuntungan apa yang bisa kita dapati. Nah, ketika itu kita semua berjalan, wah, merinding saya langsung. Ayo dok, kita apapun yang bisa dilakukan, kita lakukan, kerjakan. Selesai operasi jam 9 malam, Pak Sarif, kita mau ke sana. Kita datang ke sana, setengah 10, sampai jam 11, ketemu sama orang waktu itu BPFK, sampai gedor hotelnya, kita ngobrolin, itu yang terjadi. Dan nggak sekali dua kali gitu, kita sering, apalagi siang lagi ada kesempatan waktu lenggang kita datang. Nah itulah. Nah juga di sini ini sesuatu yang besar. Ketika sesuatu yang besar hanya dikerjakan oleh orang-orang itu tidak akan bisa. Jadi di sini kita sama-sama mengambil institusi. Kita hubungi dekan, kita hubungi rektor. Kalau kita bekerja atas nama masing-masing, ini tidak akan besar. Susah ya. Iya. Besar ya. Jadi dan buat apa nama kita tuh nggak ada gunanya gitu. Kita harus ada sesuatu yang memang ini bisa menghasilkan sesuatu yang memang ini bermanfaat dan dipercaya sama orang. Makanya itu kami mengatakan kepada dekan ada kegiatan kayak gini, mengatakan kepada ibu rektor ada kegiatan gini, langsung mendukung. Akhirnya ya udah jadi itulah. Jadi akhirnya sama diinisiasi oleh Salman, kemudian bersama ITB sama Unpad. Kerjasama karena di antara mereka. Jadi itulah yang harus membuat kolaborasi kita institusi ya dok. Betul. Ya oke. Kalau melihat apa yang sudah dokter kerjakan ya, bagaimana kira-kira peluang dokter-dokter anestesi ini banyak nih dokter-dokter anestesi yang udah hadir di kita atau saya sendiri atau dokter sendiri melihat terhadap perkembangan alat buatan dalam negeri ini. Kira-kira peluang dokter anestesi itu bagaimana dok? Ya, nah ini ketika saya sudah terjun di FNI ini, gitu juga ternyata banyak sekali yang mengajak suatu kolaborasi. Kenapa bisa diajak kolaborasi gini? Karena di pemerintah juga mendukung. Mendukung apa? Alat-alat kesehatan yang sudah bisa diproduksi oleh Indonesia dalam negeri itu nanti akan dilarang untuk kita mengimpor. Jadi kayak HFNC udah nggak boleh ngimpor. Jadi kita bisa, nah ya kita yang membuat. Nah disinilah fungsi kita dan kita tahu salah satunya nih Pak Dr. Nurita ini nanti akan mengikuti kita yang mode yang lengkap. Nah ini gantinya Dr. Ike. Saya sudah menganggap bahwa ini akan menjadinya gantinya. Saya kira memang nanti kolaborasinya tidak hanya dengan Unpad, tapi saya kira dengan asosiasi profesi itu. Iya betul. Karena itu karya bersama kita. Betul. Karena asosiasi profesi itu yang paling tahu kebutuhan ya Pak ya. Maksudnya walaupun mungkin secara profesi kita tahu, tapi kan ada baiknya kita mengangkat organisasi juga ya menanyakan ke organisasi profesi karena
mereka kan sudah menyuarakan semua suara dokter anestesi ya. Iya. Oke, Jadi gini, jadi dokter anestesi itu bukan hanya kita akan memakai saja, Iya, betul. sekarang benar-benar kita akan menciptakan. ya ikut menciptakan, Berkarya. kita ikut berkarya gitu, karena perasaan ketika memencet tombol on off ini suatu buatan dalam negeri yang kita terlibat di dalamnya, itu rasanya tuh berbeda dengan kita mengimpor alat yang Ya. harganya miliaran. Ya. Kita on off itu rasanya berbeda. Jadi ke depan saya kira memang kolaborasi ini bukan hanya 3, tapi memang saya inginnya 4. Jadi di Ya. dalam tagline gitu 4 dengan tadi organisasi Profesi. profesinya. Karena ini sesuatu yang harus dihasilkan bersama. Itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan ekosistem. Dalam pandangan saya, ekosistem untuk inovasi ketika kita nyebut yang disebut sebagai triple helix itu kekurangan 2 elemen. Ya. Jadi triple helix itu kan akademisi, pemerintah, dan industri. Saya menyebut ada kekurangan 2 elemen penting. Yang pertama adalah elemen user. Kita tahu bagaimana Toyota berhasil mengalahkan industri mobil Amerika karena Toyota Way, istilah yang disebut Toyota Way, istilah lain yang dipakai adalah quality function deployment, itu punya filosofi dasar untuk mendesain sebuah produk yang dipersembahkan kepada pasar. Awalnya itu justru dari voice of customer. Jadi kita tidak boleh berangkat dari satu anggapan bahwa orang lain itu, bahwa orang atau klien atau pemakai itu butuh sesuatu yang canggih. Nah, kita harus tanya dulu apa sih yang sebetulnya Yang dibutuhkan. dibutuhkan. Itulah kerendahan hati. Ya. Itulah yang diwakili oleh almarhumah Dr. Ike dan Dr. Reza. Kita jadi bisa menghasilkan sesuatu yang tepat guna, walaupun ya kalau ditanya sempurna masih jauh dari sempurna, tidak ada yang sempurna Ya. karena itu terus harus berevolusi. Ya. Nah, itu sangat penting. Jadi ke depan kolaborasi di mana invensi melibatkan end user itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu saya sejak awal sangat ingin sebetulnya kolaborasi ke depan ini melibatkan organisasi profesi tadi. Ya, setuju ya Pak ya. Berarti kalau dari statement Dr. Reza tadi ya, kalau bisa saya kesimpulkan nih, bahwa Dr. Reza tentunya akan terus melakukan pengembangan alat-alat kesehatan ini walaupun pandemi ini sudah selesai, amin ya. Ya. Mudah-mudahan. Ya, jelas. Oke, Ya. sebelum pertanyaan terakhir, mungkin dari audiens, ada yang mau bertanya nggak dari audiens? Nggak ada ya? Oke, belum menyiapkan pertanyaan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Pak Sarif. Kira-kira spirit atau nilai yang selama ini dianut sebagai peneliti, apa saja yang bisa Bapak bagikan ke peneliti-peneliti muda lainnya? Tadi saya menyebutkan ada 2 elemen yang hilang, Ya. yang tidak disebutkan. Yang satu adalah force of statement. Yang kedua, sebetulnya kita kekurangan elemen yang sangat penting yang disebut dengan entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Entrepreneurship itu 2. Satu, berani bermimpi. Kedua, berani mewujudkannya. Pada semua tingkatan ini dibutuhkan. Ketika Amerika menyusul Uni Soviet untuk menguasai ruang angkasa dan mendarat di bulan, yang mengambil inisiatif bermimpi dan berani mewujudkannya levelnya negara. Tetapi Amerika dikaruniai dengan masyarakat dan para pemimpin yang hebat, sehingga di sana berkembang korporat-korporat besar seperti IBM, Apple, Microsoft dan seterusnya, di mana korporat ini mengambil resiko untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar, sehingga kita mengenal ada istilah American Dream. Walaupun Amerika juga punya banyak kekurangan, tapi kelebihannya harus kita akui, menghasilkan inovasi-inovasi level dunia yang mempengaruhi kita juga. Pun juga pada level individu. Nah, saya berefleksi di Indonesia ketika melihat kenyataan bahwa riset nasional 80% berasal dari negara, itu sudah alarm besar buat saya. Artinya negara keliru menempatkan diri. Bukan sebagai fasilitator agar orang-orang mau menumpahkan kemampuan dan uangnya melakukan riset dan menghasilkan sesuatu, alih-alih menjadi pemain. Miriplah seperti ngurus haji diurus sendiri, urusan zakat diurus sendiri. Sampai urusan riset pun ternyata di ujung BRIN yang menjadi bukan sebagai
fasilitator ya, tapi justru sebagai player. Mentalitas ini harus dirubah. Tapi pada level individu pun saya mencatat di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia termasuk di ITB itu ada kekurangan jiwa entrepreneurship. Sejujurnya apa yang dilakukan oleh Dr. Reza, berani buang waktu, berani bahkan kalau gagal nggak diakui. Saya harus sebutkan bahwa di ITB ini disebut proyek ventilator ini sebagai ghost protokol ventilator secara resmi di dalam buku ITB diterbitkan. Karena saya mengibaratkan seperti Johnny English yang harus memerankan agen pemerintah yang memecahkan masalah dengan ghost protokol. Kalau Ethan Hunt kan sangat gagah ya, segala bisa. Kalau Johnny English ini kikuk, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau berhasil diakui, kalau tidak berhasil ya tidak ada. Institusi nggak mau tanggung jawab, khususnya di ITB ya mungkin. Unpad saya kira ibu rektor luar biasa supportnya duluan begitu ya. Saya harus berterima kasih pada itu. Itu real di kita ya. Nah, apa yang tadi saya sebutkan, saya dengan Dr. Reza dengan almarhumah itu sedang mencoba membuat virus di mana semangat entrepreneurship pada semua aspek, tidak hanya pada aspek bisnis ya, itu menular kira-kira 20 tahun yang akan datang. Ketika adik-adik kita, kawan-kawan semua berada pada posisi mengambil keputusan, sudah pernah terpapar virus yang disebut entrepreneurship itu untuk berani bawa buatan dalam negeri bisa. India juga bisa, Iran juga bisa, bahkan Malaysia juga bisa. Masa kita nggak bisa? Gitu kita ya. punya peneliti-peneliti yang lebih hebat sebenarnya ya gitu. Pak ya. Oke, terakhir buat Dr. Reza. Kira-kira dengan pertanyaan yang sama nih, nilai dan spirit yang bisa disampaikan kepada teman-teman dan para peserta didik anestesi apa, Dr. Reza? Ya, kita tahu ya, kita anestesi yang penting adalah yang pertama, jangan pernah puas dengan apa yang kita capai. Kalau kita sudah mencapai suatu zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman itu, ya. Terus melangkah dengan doa tentu ya, dengan doa, terus dengan usaha, dengan kerja keras terus melangkah. Dan kita akan mendapatkan hasil itu sekitar 10 tahun ke depan. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang, itu kita akan merasakannya 10 tahun ke depan. Jadi jangan pernah, udah kita kerjakan, oh kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa, nggak dapat apa, jangan mikir gitu. Jadi saya mah selalu berpikir apa yang saya kerjakan sekarang, kita nikmati nanti 10 tahun aja. Ya, nah itu harus dipikirkan. Terus kemudian kerjakanlah semua itu dengan rasa ikhlas. Kerjakan semua itu dengan memang keinginan kita bukan untuk meraih keuntungan, nggak usah ya. Jadi nanti keuntungan akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi kalau kita mengerjakan semua dengan ikhlas, kita mengerjakan buat memang ingin memperbaiki ini semua aja, memperbaiki ini semua dengan kita selalu berbuat kebaikan, dengan selalu menolong orang tanpa kita memikirkan apapun, insya Allah kok hasilnya tuh akan kita dapati. Tapi itu tadi, apa yang kita kerjakan itu jangan langsung kita ingin dapat hasilnya. Kebanyakan dokter-dokter itu seperti itu Pak, jadi ingin langsung dapat, enggak. Apa yang kita kerjakan itu nanti kita akan dapatnya ya, anggapnya 10 tahun lagi kita akan mengumpulnya. Oke. Nah, seperti itu. Baik, mungkin saya cukupkan bincang-bincang kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Sarif, terima kasih Dr. Reza. Mudah-mudahan karya Bapak dan karya dokter dan tim ini memang benar-benar bermanfaat buat mungkin sekarang kalau untuk pasien COVID udah enggak ya karena udah enggak ada, tapi untuk pengembangan teknologi di bidang kesehatan pada khususnya ya, untuk kedepannya kita tetap berkarya untuk menghasilkan alat-alat kesehatan lainnya yang semuanya kalau bisa targetnya nanti dari dalam negeri ya Pak ya. Kita harus punya mimpi kuat. Ya, mimpinya harus begitu, nggak ada lagi yang dari luar negeri. Baik, terima kasih teman-teman. Tapi teman-teman. Nurita siap nggak? Insya Allah siap. Nah, Nurita siap ya, alhamdulillah ya. Nurita juga udah siap. Tambah lagi lokomotif kenceng kita. Ya baik, terima kasih teman-teman Ngocoblak. Kali ini bincang-bincangnya agak serius ya. Tapi dari bincang-bincang ini tentu kita makin menambah wawasan kita untuk tetap berkarya ya, walaupun kita seorang dokter anestesi atau dokter-dokter di bidang lain, tentu kita jangan
terkungkung ya dalam profesi kita. Misalkan kalau dokter anestesi hanya fokusnya hanya ngebius, tapi kita harus tetap berkarya. Berkarya buat kita, buat anak-anak kita, buat bangsa kita. Terima kasih sudah menyaksikan Ngocoblak Anestesi. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romeo is bleeding, but you can see his blood. His stomach doesn't feeling that he's older, kicked out. Ways that you left me, you know I'm drowning in the blood. See, I've always been a writer, but without you, I give up. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that cute anymore, but baby, that's just me, and I will love you. Hey, yeah. That